Karena derajat kejenuhan yang kita dapat adalah 0,53 ya. Nah, ini rumusnya untuk mencari TLL ya, TLL untuk derajat kejenuhan kurang dari atau sama dengan 0,60, maka TLL-nya rumusnya adalah ini. Nah, untuk derajat kejenuhan lebih dari 0,60 adalah TLL-nya rumusnya yang ini. Karena nilai derajat kejenuhan kita dapat adalah 0,5353, berarti di bawah 60 ya, untuk derajat kejenuhan di bawah 0,60 ya, berarti dimasukkan rumus yang ini. Kita mencari TLL, tinggal 2 plus 8,208 kali derajat kejenuhan ada 0,53 ya. 0,53 minus 1 plus minus 0,52, sehingga didapat hasilnya untuk TLL itu 6,1. Begitu juga sama untuk TLLMA ya. Nah, ini TLLMA tinggal masukkan dari kejenuhannya 0,53 ya, sehingga didapat hasilnya adalah 4,6 ya. Kemudian tundaan lalu lintas minor TLMI ya. Nah, untuk TLMI ya, untuk TLMI kita dapat rumus di ini. Rumus TLMI sama dengan Q-tot kali TLL minus QMA kali TLLMA kali QMI. Q total ya, tadi Q totalnya itu berapa tadi? Q total, Q-totnya itu adalah 2663 ya, Q total. Kemudian TLL adalah 6,1. Kemudian QMA, nah, QMA, kalau QMA itu di ini total QMA adalah ini 1170 ya, total ya. QMA total ini QMA 1170 dikali TLLMA. TLMA adalah 4,6 ya. Nah, ini TLMA adalah 4,6 dibagi QMI atau Q minor ya. Nah, QMI ya, total jalan minor QMI adalah 993. Nah, ini 993 ya. Nah, ini ya dapat berapa? TLMI itu dapat Q total. Ini Q total 2163. Kemudian TLL ya, TLL dari sini ya, ini 6,1 dikurangi QMA berarti di simpang 2 ya, ini QMA 1170 ya, QMA. Kemudian TLLMA itu didapat dari sini, TLLMA 4,6 ya. Kemudian QMI, Q bagi QMQ total dari minor, jalan minor adalah 993, maka didapat hasil adalah untuk TLMI adalah 7,8 ya, 7,8. Kemudian masuk ke tundaan geometrik simpang atau TG ya. Nah, untuk geometrik simpang untuk TG itu berdasarkan nanti derajat kejenuhan. Mana derajat kejenuhan ini ya. Kalau kurang dari 1, maka memakai rumus yang ini ya. Kalau lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka langsung trigonometrinya adalah 4 detik. Karena derajat kejenuhan kita adalah 0,53 ya, derajat kejenuhan adalah 0,3, maka ini memakai rumus yang ini ya. TG sama dengan 1 plus 1 minus 0,53 kali 6 RB. RB itu dari nilai ini ya. Nah, ini RB ya, 0,60 ya, 0,60 ya RB.
kali 0,60 ditambah 3 plus 1 minus RB 0,60 plus 4 kali derajat kejenuhan 0,53 detik per SKR, sehingga didapatkanlah nilai nilai geometrik simpang adalah 4,4 berdasarkan rumus yang ini, karena dari kejenuhannya itu lebih kecil dari 1. Masuk ke tundaan simpang atau T. Tundaan simpang itu dari mana ya? Atau tundaan simpang. Nah, untuk menghitung tundaan simpang atau T itu berdasarkan rumus yang ini juga sama untuk penjelasannya. Ini TL ya. Juga sama di sini ada kalau misalnya. Nah, ini ya. T TL tundaan simpang T ya. TLL tambah TG atau tundaan simpang TLL tambah TG ya. Sehingga TLL 6,1 ditambah TG 4,4 maka didapatkanlah 10,5 ya untuk tundaan simpangnya. Kita masuk ke pengilasan peluang antrian ya atau PA dalam persen. Bagaimana cara ngitung dalam persentase atau peluang ya. Karena berdasarkan tadi lagi berdasarkan derajat kejenuhannya. Untuk peluang atas batas peluang yaitu batas bawah peluang. Jadi paling atas dan paling bawah. Ini nanti berdasarkan nilai kejenuhannya, ini memakai rumus yang ini ya. Nah, jadi ini 12% sama 27% ini berdasarkan rumus yang ini ya. Nah, itu derajat kejenuhan dan kejenuhan gitu ya. Maka didapatkan nilai 12 sampai 12,7% ya. Nah, cukup sampai segitu ya. Ini tentang mencari simpang 4. Ini adalah kondisi existing ya. Nah, kondisi existing dia derajat kejenuhannya adalah 0,53. Berarti masih jauh dari batas maksimum adalah 0,85. Jadi kalau misalkan si derajat kejenuhannya itu lebih dari 0,85, maka perlu ada perbaikan ya. Nah, maka perbaikannya nanti dari mana ya, cara memperbaikinya? Nah, dari opsi-opsi sini, pilihan 2, pilihan 3. Nah, pilihan 1 misalkan pilihan 2 ya, nanti lebar ini dikurangi yang 7 meter atau yang ini diperlebar, yang ini diperlebar, jadi nanti hasilnya berapa gitu ya. Dan juga sama hambatan sampingnya dikurangi misalkan gitu ya, atau belok kirinya ditutup atau belok kanannya ditutup. Bagaimana untuk pilihan 2? Belok kiri tutup untuk pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiganya belok kanan ditutup gitu ya. Nah, contoh seperti contoh yang ini ya, yang simpang 4 yang sebelumnya gitu ya. Nah, karena tadi hasilnya sudah tidak bisa kalau yang ini kan hasilnya memang derajat kejenuhannya di bawah 0,5 ya, di bawah 0,60 ya. Dan derajat kejenuhan 0,50, maka ini ada kondisi existing, jadi masih bisa untuk kapasitas jalannya masih bisa dipakai atau masih bisa dilalui dengan baik arus lalu lintasnya oleh kendaraan yang lewat gitu ya. Nah, kalau misalkan derajat kejenuhannya sudah melebihi 85, maka opsinya nanti apa perbaikannya gitu ya. Nah, opsinya seperti ini ya. Nah, ini contoh ini ya, ini juga sama simpang 4. Simpang 4. Nah, itu derajat kejenuhannya itu adalah 1 ya. Dia hasil dari yang ini, yang simpang 4 ini dia bila derajat kejenuhan 0,85 supaya turun ya. Kalau misalkan lebih besar dari 0,5, usahakan untuk menurunkan nilai tersebut ya. Jadi supaya turun nilai kejenuhannya, maka opsi-opsinya apa gitu ya. Gitu ya, dari kejenuhannya didapat dia 1 ya. Itu berarti lebih dari kejenuhan lebih terlalu tinggi ya, jenuhnya terlalu tinggi ya. Jadi lebih 1,85 ya. Jadi bagaimana menurunkan nilai dari kejenuhan ini ya, tadi dengan beberapa opsi. Ini ada pilihan angkanya bisa dibaca nanti ya. Pilihan 4, pilihan 1, pilihan 2 ya. Misalkan ini pilihan 3 atau pilihan 1 atau tinggi, ada beberapa pilihan yang dilakukan. Yang pilihan 2 adalah dengan pemasangan rambu larangan berhenti ya.
menurunkan penumpang.